topik yang dibahas. Yang pertama itu tentang introduction to TOEFL itu apa, terus tipsnya supaya dapat nilai tinggi kayak gimana. Lalu topik yang kedua itu langsung ke materi pertama kita. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, sebenarnya saya mau disclaimer dulu untuk kelas ini. Memang kalau dari biodata yang masuk nih pesertanya itu memang tidak homogen ya, sangat-sangat heterogen dari jenjang pendidikan, latar belakang pendidikan, profesi, ada yang masih SMA, ada yang masih ada yang sedang bekerja, ada pengajar, ada yang mahasiswa, itu sangat-sangat beragam. Tapi nggak usah takut, karena sebenarnya dari hasil pretest kemarin itu rentan hasil nilainya itu tidak begitu berbeda, tidak begitu jauh gitu antara yang tertinggi dan terendah. Artinya kita masih bisa menyesuaikan pembelajaran kita kali ini. Lagi pula karena ini tentang structure and written expression yang basicnya adalah tentang grammar, itu sangat-sangat bisa disamaratakan pembelajarannya, levelnya, karena grammar itu basic yang sudah diajarkan dari elementary school. Nah, di sini saya berharap dengan mengikuti kelas ini, kalian semua bisa memperbaiki kemampuan grammar, structure, jadi bisa mendapatkan nilai TOEFL yang baik. Kita mulai aja ya. Ini, introduction to TOEFL. Kita ke introduction to TOEFL dulu. Apa sih TOEFL itu? Ya, mungkin bagi sebagian dari kalian sudah mengenal ya tentang TOEFL itu apa. Jadi TOEFL itu adalah salah satu jenis tes kemampuan berbahasa Inggris ya. Singkatannya itu Test of English as a Foreign Language Test of English as a Foreign Language. Yang seperti kita tahu kalau di Indonesia itu bahasa Inggris itu masih menjadi foreign language atau bahasa asing. Berbeda dengan negara-negara seperti Malaysia dan India. Kenapa masih kalau di Malaysia dan India itu bahasa Inggris sudah menjadi second language atau bahasa kedua? Bedanya apa sih antara foreign language dan second language? Kalau foreign language itu kita kalau second language dulu ya. Kalau second language itu bahasa Inggrisnya itu sudah digunakan sebagai bahasa resmi kedua dari bahasa resmi pertama. Misalnya di Malaysia itu bahasa resminya Melayu, lalu bahasa resmi keduanya itu adalah bahasa Inggris. Taunya dari mana sudah bahasa resmi? Taunya ketika bahasa Inggris itu sudah banyak digunakan sebagai bahasa pengantar dalam bidang akademik, lalu banyak digunakan dalam beberapa dokumen-dokumen legal seperti dalam undang-undang, itu salah satu contohnya. Sedangkan kalau foreign language itu masih sebagai bahasa asing, jadi dia belum sebagai bahasa resmi ya. Tapi di Indonesia pun sekarang sudah banyak penggunaan bahasa Inggris di dokumen-dokumen legal itu sudah banyak, atau dokumen kontrak seperti kontrak perjanjian biasanya itu ada dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti itu. Makanya kenapa TOEFL itu kadang diperlukan dalam ketika kita melamar pekerjaan nilai TOEFL, karena ya someday kemampuan berbahasa Inggris itu dibutuhkan untuk kepentingan pekerjaan kalian gitu. Lalu, nah ini masuk ke poin kedua, seberapa penting sih TOEFL ini untuk kita pelajari? Balik lagi, ini kalau menurut saya penting banget ya. Penting karena biasanya mau masuk kuliah, universitas, itu ada tes TOEFL, kayak gitu. Terus mau lamar kerja, BUMN, CPNS, dan macam-macam itu TOEFL dibutuhkan juga, gitu. Dan nanti kita bahas di slide selanjutnya ada. Nah, ini
adalah tipe-tipe TOEFL. Ada paper-based test, terus ada internet-based test, computer-based test, dan institutional testing program. Jadi sebelum kalian mau ambil tes TOEFL, ada baiknya kalian mengenali jenis-jenis TOEFL berikut ini gitu. Jadi biar nanti kalian ngerti, oh saya mau ambil tes TOEFL yang ini gitu. Rata-rata untuk memasuki dunia perkuliahan atau untuk mengikuti program beasiswa, scholarship, dan penerimaan pegawai, PNS atau apa, ini kita menggunakan Institutional Testing Program, TOEFL ITP ya. Nah, ITP ini tidak semua lembaga bahasa Inggris ini dapat menyelenggarakan TOEFL ini. Maka ada baiknya kalau kalian ingin mengikuti tes TOEFL ITP ini, kalian make sure dulu nih sama lembaga yang bersangkutan. Ini benar ITP atau hanya prediction? Karena kalau TOEFL atau TOEFL prediction itu banyak yang tidak diakui oleh beberapa penyelenggara penerimaan beasiswa, penerimaan pegawai, itu banyak yang tidak menganggap atau tidak TOEFL ini tidak istilahnya nggak dianggap lah gitu. Tapi kalau misalnya ya institusi dari ITP-nya itu lembaganya diakui, ya itu biasanya dianggap. Sebenarnya lembaga yang diakui itu yang kayak gimana sih, Kak, gitu. Ada baiknya kalian cek di kota masing-masing, itu biasanya ada di universitas negeri yang mempunyai jurusan bahasa. Misalnya, kalau di UI itu ada Lembaga Bahasa Internasional, LBI, di situ dia ada penyelenggara TOEFL. Nah, kalian bisa cari-cari informasi lebih lanjut di sana. Nanti kalau misalnya emang butuh bantuan, mungkin bisa tanya ke Kak Ilma. Nah, misalnya nanti dari pertemuan kita selama sebulan ini, terus ada yang penasaran nih, aduh, kira-kira setelah ikut tes TOEFL ini, struktur sama written text saya meningkat nggak ya, gitu kan. Nah, itu boleh coba ikut TOEFL test, gitu, di lembaga masing-masing. Untuk kayak gimana, nanti bisa minta tolong ke kita, nanti biar bisa diarahin, oh, di sini bisa, di sini bisa, kayak gitu. Tapi harus diingat nih, untuk sesi kali ini kita emang fokusnya cuma ke struktur dan written test ya. Jadi nggak ada pembelajaran listening, speaking, dan writing-nya nggak ada. Jadi pure structure and written test. Nah, inilah dia. Di TOEFL itu ada 4 session, ya, umumnya. Tapi biasanya tuh kalau untuk ITP dia hanya 3 session. Ada yang pertama itu listening comprehension. Listening comprehension itu ada 3 jenis bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama ada short conversation, ada longer conversation, and talks and lecturers. Semoga nanti kita punya kesempatan buat ngebahas ini di sesi lainnya ya. Lalu yang sesi kedua itu ada structure and written expression. Nah, ini adalah ada 2 jenis. Di sini ada incomplete sentence and underlined words. Kalian pasti sudah ketemu sama bagian ini di pretest kemarin ya. Jadi disuruh melengkapi blanky, multiple choice. Dan kalau bisa dibilang itu error analysis, karena yang bagian do itu kita menganalisis kesalahan ya. Lalu di sini ada reading comprehension, ada 5 sampai 7 teks, waktunya itu 55 menit untuk 50 pertanyaan. Oke. Lalu yang terakhir itu ada writing essay, itu biasanya 250 sampai 300. Ya, beberapa tes ITP memang ada writing-nya sih, tapi nggak semua, biasanya cuma 3 aja. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di sini TOEFL score. Nah, di sini ada yang udah pernah ikut TOEFL, tes TOEFL sebelumnya? Jadi kalau misalnya sudah pernah mengikuti tes TOEFL, ya, kalian bisa lihat deh dulu di sini ya.
Ya. Nah, ini ada yang elementary, low intermediate, high intermediate, dan yang terakhir itu advanced. Nah, di sini, ya, halo, ya. Maaf, Pak Ilmatus, ini saya Arjuno, mau tanya. Nah, kira-kira bagian-bagian dari TOEFL kan itu terdiri dari listening, writing, sama apa satunya? Saya lupa. Reading, structure, jadi 4. 4. Nah, dari keempat itu tuh yang bobotnya paling besar ada nggak? Atau sama semua bobotnya? Hampir sama semua sih, penting semua. Tapi di sini, sebenarnya yang paling bisa menolong kalian untuk mendapatkan nilai bagus itu, yang paling aman itu adalah structure, written expression, dan reading comprehension. Kenapa? Karena di structure itu, gini, kalau listening comprehension, itu banyak noise-nya gitu, banyak yang distraction-nya. Pertama, bisa karena kita yang tidak terbiasa mendengar native speaker berbicara. Yang kedua, bisa juga karena gangguan audio. Nah, ini jadi kayak bukannya mengecilkan, tapi biasanya banyak nilai yang drop itu atau jeblok itu di listening comprehension karena memang tingkat kesulitannya paling susah kayak gitu. Makanya bisa kalian tolong di structure, written expression, dan reading comprehension. Di structure itu, kalau kalian bisa grammarnya, itu sebenarnya sangat-sangat mudah gitu. Kalau di reading comprehension, itu jawabannya itu terkadang tersirat di teks gitu. Jadi lebih mudah. Nah, kalau ditanya mana yang porsinya paling besar, itu semuanya sama. Nanti ada konversi penilaiannya yang hasil sekian dikonversi, jadi skor TOEFL-nya sekian gitu. Tapi kenapa saya di sini mau ngajarin structure dan written expression? Karena saya ngerasain banget salah satu sesi ini sangat-sangat berpengaruh dalam improving nilai TOEFL saya. Karena kita lihat di sini ya. Jadi nilai TOEFL itu, kenapa nilai TOEFL itu berlakunya cuma 2 tahun? Jadi kalau kalian tes TOEFL itu berlakunya hanya 2 tahun. Kenapa? Karena sebenarnya kemampuan bahasa Inggris itu nggak stabil gitu. Semakin sering kalian pakai kemampuan berbahasa kalian, itu akan semakin mempengaruhi nilai TOEFL kalian. Kemampuan berbahasa di sini banyak ya, ada structure, ada listening, dan lain-lain itu, ada vocabulary. Nah, ketika kalian jarang menggunakan kemampuan bahasa tersebut, itu nanti nilai TOEFL-nya pun akan turun gitu. Di sini saya ngalamin banget yang namanya, waktu saya lulus S1, itu TOEFL saya cuma 480. Padahal saya jurusan pendidikan bahasa Inggris, ya kan? Nah, ketika lulus S1, saya ngajar struktur yang otomatis ada orang bilang kalau kita ngajar itu sama aja kayak kita belajar juga gitu. Ketika kita ngajar struktur, grammar, ya kita belajar tentang struktur dan grammar itu gitu, sambil ngafalin juga, sambil share juga sama anak-anak. Makanya setelah saya ngajar itu dan saya ikut tes TOEFL lagi, ternyata TOEFL saya nyampe 500 gitu. Nah, terus belajar lagi, ngerjain latihan sendiri segala macam, itu nyampe ke 55 sekian, saya lupa. Tapi intinya advance ini 550 itu sebenarnya itu nilai aman ya. Jadi kalau yang mau lanjut S2 ke luar negeri, biasanya itu minimal TOEFL 5,5. Kemarin Australian Awards itu 530 untuk S1 yang lanjut ke S2. Nah, untuk S2 yang lanjut ke S3 itu syaratnya 550 kemampuan TOEFL-nya. Dan for your information juga nih ya, kalau misalnya mau ngelamar ke BUMN seperti Pertamina,
itu kalau nilai TOEFL kalian 550 ke atas, itu udah jadi salah satu nilai plus banget. Ibaratnya kalian tuh ditandain, wah ini TOEFL-nya oke. Oke. Tadi siapa? Mas Arjuna sudah paham? Iya, sudah paham, Kak. Oke, jadi sebenarnya karena oke, lanjut ya. Nah, ini dia benefits of TOEFL ya. Kalian bisa lihat di sini. Yang pertama itu adalah admissions requirement. Kebutuhan untuk pendaftaran. Pendaftaran apa? Biasanya pendaftaran masuk kuliah, pendaftaran banyaknya sih masuk kuliah ya. KS1 nih buat adik-adik di SMA biasanya kalau mau universitas swasta yang lumayan bagus di Jakarta, salah satu universitas swasta yang lumayan bagus di Jakarta itu, dia punya syarat admissions requirement ini tes TOEFL, ya. Jadi, kenapa sih dia bisa jadi syarat? Karena di sini kita bisa lihat integrasi kemampuan berbahasa kalian dari listening, speaking, structure, reading, sama writing-nya itu bisa terlihat di situ, ya. Nah, jadi ini ya, admission requirement ini jadi penting gitu, penting banget kalian bisa mendapatkan nilai TOEFL yang bagus. Lalu ada scholarship tricks, LPDP. Nah, yang ngejar LPDP nih, terus misalnya kayak tadi yang saya sebutin Australian Awards. Nah, itu sangat-sangat penting nilai TOEFL. Lalu ada tentang CPNS, penerimaan CPNS, terus DKI. Iya, biasanya itu daerah DKI atau BUMN tertentu, kementerian tertentu itu butuh nilai TOEFL. Lalu di sini juga ada position promotion. Ini untuk kenaikan jabatan gitu. Lalu yang terakhir ini adalah monitoring English academic skills. Yang tadi saya sempat bilang di awal sebelumnya kalau skills itu sangat-sangat dinamis gitu. Nilai kita tuh bisa naik turun gitu. Gimana kita cara memonitoring English skill kita, yaitu bisa dari nilai TOEFL, karena memang saya mengalami sendiri naik turun itu gitu kemampuan saya. Lalu, nah ini ya successful tips to get high TOEFL score. Di sini kenapa saya tulis lebih besar dari 550? Karena tadi itu sebenarnya 550 ini adalah nilai aman ya untuk apa ya? Untuk ibaratnya wah TOEFL keren nih gitu. Dan biasanya orang-orang HRD tuh udah tahu ya, udah mengetahui kalau yang lebih dari 550 itu advance. Nah, ini adalah successful tips-nya. Yang pertama nih ya. Yang pertama itu kalian bisa berlatih sendiri. Jadi sekarang itu di luaran sana sudah banyak sekali sudah banyak sekali dijual buku-buku untuk latihan TOEFL. Jadi tinggal nanti ya kalian tinggal pilih aja mana yang bagus, karena intinya semua buku itu isinya sama ya, tentang struktur, tentang gimana cara ngerjain ini, kayak gitu, sama kok intinya. Jadi bisa latihan sendiri, misalnya kalau kalian enggan atau malas untuk ikut les. Yang kedua, ini di sini ada TOEFL Academy Test Preparation Courses. Jadi memang ini tuh penting dan bisa sangat mempengaruhi nilai TOEFL kalian. Di UI itu, di LBI UI itu memang ada sesinya untuk TOEFL preparation ini ya. Jadi kalian nanti selama sebulan atau 3 bulan, saya agak lupa, itu benar-benar diajarin, benar-benar drilling, gimana cara ngerjain listening, gimana cara ngerjain reading, structure, itu benar-benar di drill di situ kan. Nah, nanti di akhir akan mulai diteskan gitu, apa yang kalian pelajarkan. Lalu selain beli latihan sendiri, ikut
kursus. Ada juga di sini habit-habit yang sebenarnya ini hobi, tapi kalau diintegrasikan ini bisa sangat membantu kita banget gitu. Kayak baca teks bahasa Inggris ya. Di sini kalian bisa baca berita, bisa baca novel yang memang bahasa Inggris gitu kan. Nah, ini ada di Jakarta Post, ini bagus banget. Dan rata-rata sebenarnya kalau teks reading itu biasanya ngambilnya dari Jakarta Post kayak gini, dan biasanya kalau teks penerimaan kayak SIMAK, UTBK dan segala macam itu dia akan mengambil teksnya dari Jakarta Post. Lalu selain baca bahasa Inggris, kalian bisa juga nonton film bahasa Inggris ya. Nah, ini bisa melatih listening kalian. Jadi nggak usah pakai subtitle gitu, subtitle-nya di-off-in aja. Nah, saya dari kecil itu papa saya selalu lakban. Kalau dulu kan belum ada program macam-macam ya, jadi dia kayak cuman TV saya tuh bagian bawahnya pasti dilakban sama papa. Supaya saya nggak bisa baca subtitle-nya, meskipun ujung-ujungnya agak nggak ngerti juga sih, cuman ya udahlah, yang penting usaha gitu kan. Nah, di sini nonton film ini sangat-sangat membantu kalian dalam nanti kalau listening session gitu. Kak, saya nggak suka film bahasa Inggris, saya suka drama Korea gitu. Gak apa-apa, boleh nonton drama Korea, tapi subtitle-nya jangan bahasa Indonesia, subtitle-nya ganti dengan bahasa Inggris gitu. Jadi sambil baca subtitle-nya kalian sambil mengartikan sendiri gitu. Lalu, nah kalau misalnya dari baca nih ya, kalian nanti bisa improve vocabulary gitu. Atau biasanya ada yang menargetkan, untuk bagus untuk menambah vocabulary harus dengerin musik, itu boleh juga. Atau menargetkan perharinya hafal 10 vocab, seperti itu, ya kan. Terus banyak sih sebenarnya. Itu tergantung niat pokoknya. Nah, lalu di sini saya mau sharing sedikit tentang buku sakti kalau menurut saya. Ini untuk pendidikan bahasa Inggris. Dulu saya semester 1 belajar. Saya nggak ngerti. Ini buku selalu saya bawa kemana-mana sampai kuliah S2 pun saya bawa untuk ngajar juga. Jadi ada Understanding and Using English Grammar by Betty Azar. Ini keren banget bukunya karena benar-benar diajarin banget struktur dan lain-lainnya, itu benar-benar di-sharing, dikasih tahu caranya segala macam. Kalian bisa belajar sendiri dari buku ini. Banyak latihan soalnya ya yang bisa ngebantu kalian untuk memperbaiki struktur. Oke. Kalau untuk masuk kuliah, skor yang aman berapa ya, Kak? Itu tergantung universitas masing-masing sih, ya. Kebijakannya itu tergantung universitas masing-masing gitu, berapa. Tapi biasanya kalau masuk S2 UI itu TOEFL-nya 5,5. Pasca sarjana UI itu TOEFL-nya 5,5. Gitu. Tapi di UI itu penilaiannya itu kalau masuk sarjana S2 itu kan ada yang tes potensi akademik, terus ada TOEFL. Nah, diambil yang salah satu. Jadi kalau TPA-nya bagus, ya nilai TOEFL-nya nggak dilihat. Kalau nilai TOEFL-nya bagus, ya TPA-nya nggak dilihat. Sebenarnya kalau untuk kalian biar aman ya, itu harus segera kalau misalnya udah punya nilai TOEFL nih ya, TOEFL ITP, itu kalian harus sering-sering cek nih kapan masa berlakunya. Aku harus dapat minimal 5, ini S2 ya, Rida ya? Aku harus dapat minimal 500 Kak buat sidang tesis. Oh iya, S2. Iya, makanya tadi itu kebijakan masing-masing kampus gitu. Setiap kampus tuh punya kebijakan masing-masing, belum lagi setiap jurusan juga punya standar masing-masing gitu. Kak, izin bertanya, apa pertimbangan buat milih ngajar TOEFL atau IELTS? Nah, ini dia. TOEFL itu orientasinya lebih ke American English, kalau IELTS itu lebih ke British English. Nah, jujur, kalau saya tuh I have no capability to teach British English.
Tuh. Nah, ada lagi nih dari Mufida. Oh iya, teman-teman nih Mufida ini yang kemarin dapat highest score di pretest. Yeay. Ya, selamat ya. Nih ya, Kak kadang exercise udah mentok banget kan, tapi pas real testnya pasti kayak tiba-tiba mentok juga, gimana Kak? Nah, kalau real test itu emang banyak banget faktor yang mempengaruhi gitu kan, kayak anxiety,